Halo grade 1. Selamat datang di pelajaran PLH. Pelajaran PLH nantinya akan diajar oleh Miss Idel. Oke, kita simak sama-sama pembelajaran hari ini. Halo, bagaimana kabar kalian? I hope everyone is doing great. Di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Pada pembelajaran bab ini, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu ini seperti apa sih? Miss akan beri contoh. Misalnya, ada seorang anak yang sudah bisa mencuci tangannya sendiri. Dia mencuci tangan tanpa membutuhkan bantuan orang tuanya. Nah, di sini anak tersebut sudah berperan sebagai makhluk individu. Sama halnya seperti kalian. Kalau kalian bisa mencuci tangan sendiri, maka kalian semua dapat disebut makhluk individu. Selanjutnya, berikut ini adalah seorang anak yang sedang menggunakan sepatu. Anak tersebut memakai sepatunya sendiri. Dia tidak dibantu oleh orang tuanya. Nah, di sini anak tersebut apakah berperan sebagai makhluk individu? Ya, anak tersebut sudah berperan sebagai makhluk individu. Jadi, manusia itu adalah makhluk individu. Kapan dia berperan sebagai makhluk individu? Yaitu pada saat dia hidup sendiri. Pada saat dia bekerja sendiri. Dan pada saat dia tidak berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Bagaimanakah yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Sebagai contoh, berikut ini adalah seorang anak yang sedang sarapan. Anak tersebut disuapi oleh ibunya. Dia membutuhkan bantuan orang lain atau membutuhkan orang lain. Mengapa? Karena anak tersebut adalah makhluk sosial. Dia tidak dapat hidup sendiri. Dia tergantung atau bergantung dengan orang lain. Bagian kedua, peran manusia sebagai makhluk sosial. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah anak-anak yang sedang berkumpul di halaman sekolah. Mereka berkumpul bersama teman dan bapak ibu guru. Nah, saat mereka berkumpul bersama seperti ini, mereka sudah berperan sebagai makhluk sosial di sekolah.
Perhatikan lagi contoh yang kedua. Pada contoh ini, anak-anak sedang berkumpul bersama. Mereka bermain bersama teman-teman. Mereka sudah berperan sebagai makhluk sosial. Perhatikan juga contoh yang satu ini. Berikut ini adalah anak-anak yang sedang melakukan eksperimen bersama teman-temannya. Mereka dengan gembira melakukan eksperimen bersama teman-temannya. Nah, di sini mereka juga berperan sebagai makhluk sosial di lingkungannya. Jadi, manusia adalah makhluk sosial. Kapan dia berperan sebagai makhluk sosial? Yaitu pada saat dia berkumpul bersama dengan teman-temannya. Pada saat dia bersama dengan teman-temannya. Dan pada saat dia berhubungan dengan orang lain. Bagian ketiga, peran manusia dalam lingkungan sosial. Bagaimana peran manusia dalam lingkungan sosial? Sebagai contoh, anak-anak sedang bermain bersama dalam sebuah tim. Masing-masing ketua kelas bertugas memimpin teman-temannya. Nah, dalam hal ini ketua kelas tersebut berperan sebagai pemimpin di lingkungan sosial kelasnya. Contoh yang lain lagi nih, misalnya ada anak-anak yang mencintai lingkungannya. Lalu mereka melakukan penghijauan. Kemudian mereka menanam beberapa bibit tanaman di lingkungan mereka. Nah, di sini mereka menjadi bagian dari lingkungan sosial. Nah, senang ya kalau bisa hidup rukun di dalam lingkungan sosial, baik di sekolah maupun dimanapun kalian berada. Menjaga lingkungan sosial adalah sesuatu hal yang penting. Karena seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, manusia adalah makhluk sosial. Pernahkah kalian berperan menjaga lingkungan sosial? Tentu kalian sudah pernah melakukannya ya. Manusia hidup bersama manusia lain membentuk kelompok yang dinamakan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia berperan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial juga mempunyai peran membangun lingkungan sosialnya. Oke, itu tadi materi kita tentang manusia sebagai makhluk sosial. Cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Tetap semangat belajarnya ya.